Selamat sore. Baik, perkenalkan saya Renju Simanulang, mahasiswa Fakultas Hukum UKI angkatan 2020. Di sini saya membawa materi dengan judul IKNB atau Industri Keuangan Non-Bank untuk memenuhi salah satu penugasan yang diberikan oleh Ibu Diana Napitupulu sebagai dosen pengampu saya. Oke, baik. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang IKNB ini, kita masuk dulu ke pengertian daripada IKNB ini. Jadi IKNB ini merupakan lembaga yang menyalurkan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi perusahaan, serta menerbitkan surat-surat berharga. Nah, industri keuangan non-bank ini termasuk lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Nah, kita melihat dari pengertian tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada apa fungsi dari IKNB ini. Jadi fungsi-fungsi dari IKNB ini salah satunya adalah menghimpun dana masyarakat serta mengeluarkan surat berharga, kemudian memberikan pelayanan penyertaan modal ke perusahaan maupun ke proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan kepada pasar modal. Kemudian memberi pemodal kepada masyarakat ekonomi menengah, masyarakat ekonomi ke bawah, menengah, sehingga mampu untuk membangun suatu usaha dan menjadi perantara antara perusahaan Indonesia dengan pemerintah agar mendapat kelancaran permodalan. Kemudian sebagai perantara untuk mencari tenaga-tenaga ahli dan nasihat profesional dan memperluas sumber pendanaan usaha di sektor swasta. Oke, selanjutnya kita masuk kepada apa sih kelebihan dari IKNB ini. Jadi kelebihan dari IKNB ini salah satunya adalah syarat-syaratnya untuk memperoleh pinjamannya yang lebih ringan. Kemudian proses pencairan dana lebih tepat dan mudah, lebih cepat dan mudah. Proses pencairan dananya lebih cepat dan mudah, dan selanjutnya pengajuannya dapat dilakukan secara online, dapat juga dilakukan melalui website. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah bahwa kredit yang diberikan biasanya tanpa agunan atau tanpa KTA. Nah, dari kelebihan dari IKNB ini tersebut ada juga kekurangan. Apa kekurangan dari IKNB ini? Salah satunya adalah rendahnya deposito dan tanpa adanya agunan membuat suku bunga yang cukup tinggi. Kemudian tenornya terbilang singkat dan terdapat biaya tambahan jika ingin melakukan peminjaman di sektor simpan pinjam ini. Next slide. Jadi salah satu jenis IKNB ini adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam atau yang sering dikenal di kalangan masyarakat itu dengan KSP. Oke, sekarang kita masuk kepada koperasi simpan pinjam ini. Dari segi pengertian, kita ambil dari koperasi terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan koperasi ini? Jadi, koperasi ini merupakan suatu kumpulan orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis. Masing-masing memberikan sumbangan yang diawasi serta setara terhadap modal yang diperlukan dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. Nah, dalam melakukan usahanya, koperasi simpan pinjam ini memiliki dua modal yang berasal dari dua sumber. Apa itu? Yang pertama, diperoleh dari simpanan anggota koperasi yang baik, yang bersifat simpanan pokok, yang bersifat simpanan wajib, dan simpanan sukarela atau hibah. Yang kedua, sumber dana didapat dari modal pinjaman kepada badan usaha atau kepada koperasi lainnya.
Jadi pengertian koperasi simpan pinjam termasuk contoh koperasi simpan pinjam yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 5 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha keuangan mikro. Jika kita lihat bahwa sebenarnya koperasi simpan pinjam ini juga harus tunduk pada aturan undang-undang, yakni Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian yang merupakan pengganti dari Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Jadi ada fungsi-fungsi dari koperasi simpan pinjam, antara lain yang pertama itu menghimpun dana dari anggotanya, yang kedua penyaluran dana atau pemberian kredit kepada anggota, yang ketiga itu memberikan pendapatan untuk para anggotanya dari kegiatan usaha koperasi, yang keempat itu mengelola dana yang disimpan dan disalurkan anggota koperasinya. Jadi perlu kita perhatikan ketika ingin mendaftar menjadi anggota koperasi ini, pastikan kita harus memastikan kita memiliki koperasi yang terdaftar resmi di Kementerian Koperasi dan UKM maupun didaftar di OJK sebagai legalitas ketika kita melakukan simpan pinjam ini. Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada tujuan daripada koperasi simpan pinjam ini. Koperasi simpan pinjam sebagaimana koperasi pada umumnya mempunyai tujuan-tujuan. Antara lain, tujuan utamanya adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya, khususnya masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi artinya landasan daripada koperasi simpan pinjam ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan simpan pinjam? Dalam melakukan kegiatannya, bahwa koperasi simpan pinjam ini pertama menghimpun dana dari anggotanya, kedua memberikan pinjaman kepada anggotanya, yang ketiga menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam. Baik, jadi perlu kita ketahui bahwa koperasi simpan pinjam menerapkan prinsip kehati-hatian. Kemudian wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpanan, dan dilarang melakukan investasi usaha pada sektor real. Nah, apa yang dimaksud dengan sektor real ini? Jadi investasi sektor real ini adalah jenis investasi yang aset realnya atau nyata, artinya aset investasinya terlihat dan bisa dipegang secara langsung. Apa aja itu? Semisal investasi pada properti, investasi pada emas. Oke, baik, selanjutnya kita lebih ke pengurusan daripada koperasi simpan pinjam ini. Jadi jika kita lihat dari pengurus koperasi ini, di sini pengurus berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan tertinggi, pemberi nasihat dan penjaga berkesinambungannya suatu organisasi tersebut, dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Kemudian ada itu yang disebut sebagai pengawas. Di sini pengawas tugasnya apa? Pengawas di sini melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, dan menulis laporan koperasi, berwenang meneliti catatan-catatan yang ada pada koperasi, dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, dan seterusnya. Nah, pengaturan terhadap koperasi simpan pinjam juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Di sini usaha simpan pinjam merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi dan lain anggotanya. Nah, jadi ini dari kita lihat lagi dari segi legalitas usaha, bahwa koperasi simpan pinjam ini adalah bentuk usaha simpan pinjam yang diberikan pada koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi setelah akta pendirian
disahkan. Oke, sekarang kita masuk kepada landasan hukum daripada koperasi simpan pinjam ini. Jadi jika kita melihat dari segi legalitasnya, koperasi simpan pinjam ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, di mana undang-undang ini mencabut undang-undang terdahulunya, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Perkoperasian. Nah, landasan yang kedua itu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Nah, secara ringkas, koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggota-anggotanya. Baik, demikianlah hasil pemaparan yang dapat saya berikan tentang IKNB ini, khususnya kepada koperasi simpan pinjam. Baik buruknya penjelasan yang saya berikan kiranya dapat dimaklumi, dan sekian dan terima kasih.